30 Oktober 2022, Malang menjadi kota terakhir sebelum mesti ngapain nih tour pertama gua kali ini sampai di kota Jakarta. Perjalanan gua dimulai di hari yang sama, di hari itu di Minggu pagi, di mana gua dan Aldi beserta Ical itu terpisah berangkatnya karena Ical dan Aldi harus naik kereta ke Malang ya dengan alasan keterbatasan biaya karena tour gue ini belum ada sponsornya ya. Sementara gue harus naik pesawat dari Jakarta untuk ke Malang karena sebenarnya bukan disengaja, tapi tadinya hari Sabtunya harusnya gue ada acara dan ngisi stand up juga di Jakarta. Jadi gue mau nggak dapat jadwal untuk naik kereta dan gue harus naik pesawat di besok harinya, di hari Minggunya gitu. Yang ternyata acaranya di postpone gitu, nggak jadi di hari itu. Acara itu juga yang sebenarnya bikin Rais tuh nggak jadi ikut nemenin gue untuk jadi opener di mesti ngapain nih Kota Malang gitu, karena tadinya nggak dapet jadwal untuk berangkat. Jadi akhirnya mau nggak mau gue ganti ke yang lain, yaitu Aldi Jadong. Pertama kali diajakin sama Bang Yuda Brajamusti buat jadi opener, jujur gue seneng banget dan bangga banget karena agak kaget juga tiba-tiba ditunjuk. Tapi ya bangga karena pertama kali ke Malang dan gue diajakin buat jadi opener. Itu jujur seru banget sih. Posisinya waktu itu gue udah komunikasi sama Ical dan Aldi, yang dimana mereka naik kereta berangkat di hari sebelumnya, di hari Sabtu jam 15.40. Estimasi perkiraan gue nyampe sekitar 12-13 jam. Jadi harusnya jam 4 atau jam 5 subuh mereka udah nyampe Malang. Gue tanya ke Ical dan Aldi pada waktu itu, gue mau berangkat ke bandara, terus gue tanya apa mereka udah nyampe Malang atau belum. Ternyata belum. Jadi posisi gue jalan ke bandara, Ical dan Aldi belum sampai Malang naik kereta. Sampailah gue di bandara jam 5:30 pagi, terus boarding, nunggu di ruang tunggu, terus masuk ke pesawat itu sekitar jam 6:15 gitu. 6:30 siap-siap untuk take off, semua penumpang udah masuk ke pesawat. Jam 7 akhirnya kita terbang. Perjalanan udara ke Malang itu adalah jadi salah satu perjalanan udara yang menurut gue paling menyenangkan selama gue berkarir gitu, selama gue naik pesawat gitu. Pemandangannya bagus banget gitu. Cukup menyegarkan mata gitu. Perjalanannya cukup singkat. Kita take off jam 7 dan ternyata kita landing jam 8 pagi udah sampai di Bandara Abdurrahman Saleh di Malang. Sampailah gue di Malang jam 8 pagi. Dimana gue baru tahu kalau ternyata Ical dan Aldi baru sampai di Malang jam 6 pagi. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh gap sampainya, tapi sangat jauh gap berangkatnya. Jadi Aldi dan Ical itu berangkat 15.40 di hari Sabtunya, nyampe Malang sekitar jam 6 pagi. Sementara gua berangkat jam 7 pagi di hari itu, jam 8 pagi udah nyampe. Jadi cuma beda 2 jam waktu sampainya, tapi waktu berangkatnya jauh sekali. Karena mereka naik kereta, dan ternyata kereta yang mereka naik itu adalah kereta Brawijaya. Kereta yang sama yang gua naikin waktu gua ke Kediri. Yang mana gue sebenarnya tahu kalau kereta Brawijaya ini kalau ke Malang itu sampainya jauh lebih lama daripada kereta Gajayana. Gajayana itu sekitar 12 atau 13 jam, sementara Brawijaya bisa 15 jam di perjalanan gitu. Jadi gue kayaknya
kita ada yang kelewat gitu waktu mesen tiket, jadi emang salah milih kereta kayaknya. Tapi ya udahlah gitu. Wih, sampai Malang. Udah sampai Malang. Ayo kita mau base camp anak-anak Malang. Istirahat dulu, habis itu malam baru ke venue. Ketemulah kita di Malang, dijemputlah gue sama anak-anak stand up Malang atau teman-teman dari No Yuk Jazz, Mas Rifan yang sudah menjemput di bandara bareng sama Faisal juga yang belum tidur posisinya, baru sampai jam 6 terus jam 8 udah harus jemput ke bandara, terus kita dijemput, gue dijemput dan kita lanjut ke base campnya mereka, No Yuk Jazz. Ada cerita apa aja? Jujur kayaknya nggak terlalu banyak cerita sih, karena gue juga lebih fokus ke stand up-nya waktu itu. Cuma untuk hal-hal unik, gue merasa di Malang kulinernya enak-enak. Gue nyoba bakso yang lumayan terkenal di situ. Terus gue juga nyobain es roti yang ada sirup merah gitu. Pokoknya enak banget. Itu katanya legend. Seperti biasa sampai di base camp nggak banyak ya ngobrol-ngobrol sedikit, tapi habis itu kita lebih banyak waktu untuk istirahat, untuk nge-save energi, karena pulang dari Kediri kemarin itu gue balik naik bis, nggak naik kereta. Jadi balik itu kemarin naik Rosalia Indah. Niatnya itu kita naik sleeper, tapi nggak dapet. Akhirnya kita naik di first class-nya. Tapi first class-nya cukup gede, cukup oke. Sebenarnya secara bangkunya cukup luas, gue bisa selonjoran, bahkan bisa posisi tidur gitu di bis itu. Bis sekarang tuh bagus-bagus banget gitu, apalagi bis jarak jauh ya. Masalahnya balik dari Kediri itu perjalanan berapa jam ya? 12 sekitar 12 jam, dan AC bis itu tuh terlalu dingin kayaknya. Posisinya gue capek, terus kena hawa atau suhu yang terlalu dingin itu, padahal AC udah gue tutup, gue udah pakai selimut dan udah pakai hoodie, tapi menurut gue masih terlalu dingin dan gue masih kedinginan. Dan ya mungkin memang efek kelelahan juga. Jadi sampai Jakarta gue beneran ngedrop. Di hari Selasa pagi itu gue ngedrop, dan beneran ngedrop sampai 4 hari, bahkan sampai hari H-1 sebelum gue berangkat ke Malang gitu. Itu gue masih ngedrop, masih demam, masih meriang posisinya. Pas waktu berangkat ke Malang itu paginya memang agak cukup membaik kondisi fisik, makanya waktunya tetap gue pergunakan untuk istirahat, karena gue takut badan gue ngedrop lagi. Sampailah gue di Malang, terus gue istirahat. Siangnya jam 4:30 itu kita ke venue. Fajar Mukdi. Terus kita sempat makan dulu di bakso Malang Cakman ya, di sekitar lapangan Rampal, yang katanya itu bakso Malang yang cukup terkenal ya di Malang ya. Kita makan sekitar 5:30 lah itu, makan malam. Ya, besoknya hari ini aku, besoknya udah bisa. Sebenarnya tolong dong. Terus kita balik lagi ke venue. Nah ini pas balik lagi ke venue ini jadi momen yang cukup berat buat gua, karena ternyata 1 jam sebelum pertunjukan dimulai badan gue beneran ngedrop lagi, ngedropnya. Suara gue habis, terus demam gue muncul lagi, sampai akhirnya gue mau nggak mau, waktu itu jam 7 dimulai, dari jam 6 itu gue mau nggak mau memaksakan diri untuk tiduran lah minimal gitu, di sekitar venue untuk nge-save energi. Gue sempet takut, ini nih posisinya gue tidak mempersiapkan fisik secara optimal. Gue agak kurang memprediksi kalau fisik ternyata secapek itu untuk tour yang jalan 1 minggu sekali. Jadi ternyata ini yang
yang lupa gue pikirkan gitu. Yang gue pikir kita akan happy aja karena jaraknya ya masih seminggu sekali gitu, tapi ternyata ini capek banget gitu. Gue nggak kebayang penyanyi dangdut yang bisa tur setiap hari ke beda kota, beda pulau gitu, terbang ke sana terbang ke sini, luar biasa fisiknya gitu. Atau teman-teman komedian yang juga bikin tour dan lebih padat dari ini gitu. Gue agak kurang memperhitungkan secara fisik. Show dimulai, dibuka oleh MC Mas Rifan dan Ken Radik, temen gue di Suci 8. Terus ada 2 opener lokal. Pindahnya orang bimbingan sampai dosen ini. Kerja di mana, Mas? Wih, Malang Selatan. Wih, Mas, jatuh ke Tebu. Malang Selatan. Tepuk tangan dulu buatkan semua teman-teman. Ya mungkin Rizky Bilar pengen ngurusin rumah tangganya dengan cara TKO. Habis itu Aldi membuka dengan sangat bagus, sangat solid, sangat pecah. Yang jelek rem motornya. Sampai akhirnya waktunya gue tampil, gue udah sangat deg-degan gitu, gue udah takut dan jujur gue hampir mau mundur posisinya pada waktu itu karena secara fisik, secara badan gue nggak siap, karena gue takut gue pingsan di panggung, gue takut gue black out di panggung, di tengah-tengah gue lagi pertunjukan atau gue lagi ngelawak gitu. Jadi gue beneran takut banget, tapi ya udah bismillah, gue coba, gue semaksimal apa yang gue bisa dan Dikit kan? Tahu dari mana? PSK juga? Tapi lu nih yang nggak tahu PSK nyangkanya kok perek nih. PSK aja lu. Enak banget lu kayak gitu ya. Dari gara-gara nggak jadi baru Kesan melihat penampilan Bang Yuda Brajamusti di Musti Ngapain di Malang, jujur gue agak kaget karena Bang Yuda bisa stand up selama itu. Jadi sejam gue nontonin Bang Yuda dan jujur itu puas banget. Tapi jujur gue nggak nonton full, gue nonton cuma sekitar 30 apa 20 menit karena gue simpen, karena gue pengen nonton dia yang di Jakarta. Tapi yang gue tonton di Malang itu dia solid banget, beneran lucu banget, galaknya dapet, marah-marahnya dapet. Ajaibnya adalah gue bisa menyelesaikan pertunjukan itu dengan dengan sesuai dengan kemauan gue, sesuai dengan ekspektasi gue, dan sesuai dengan apa yang gue harapkan. Pertunjukan gue di Malang menjadi penutup yang bagus dari rangkaian tour pertama gue ini gitu. Gue happy banget tampil di Malang. Terima kasih Mas Rifan, Mas Bobby, Ken, dan semua teman-teman Noyuk Jazz yang sudah membantu terselenggaranya Musti Ngapain ini di Kota Malang. Respect. Terima kasih juga buat Aldi, terima kasih juga buat semua penonton yang udah jauh-jauh, ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, dari Kediri juga ada, dari Pasuruan juga, dari ya sekitar Jawa Timur juga ada beberapa yang datang. Pokoknya terima kasih semua buat yang sudah hadir dan mau menghabiskan hari Minggunya di God Bless Cafe untuk menonton pertunjukan Musti Ngapain nih di Kota Malang. Sekali lagi terima kasih. seru banget, full marah-marah, pokoknya keren. Pecah banget asli, kayak terus keresahannya dapat banget soalnya kayak personal banget lah, bagus, keren banget. Gokil, sangat menyala. Aku tuh ini kagum sama penulisannya Bang Yuda, keren banget. Gokil, mantap. Seru banget, terus lucu, openernya kocak-kocak, apalagi opening lokal sama opener yang dari Jakarta juga. Keren banget, mau lagi, nonton lagi. Lucu banget, seru parah, harus nonton semuanya. Apa harapan buat Bang Yuda Brajamusti? Harapan gue sih semoga Bang Yuda
nggak galak-galak banget gitu. Jangan terlalu galak lah bang, kan lu udah punya anak. Tapi gue berharap semoga bang Yuda sehat selalu, semoga karirnya makin menanjak, keluarga juga sehat, rezekinya lancar. Itu dia rangkaian perjalanan tur pertama gua mesti ngapain nih, dari Rangkas Bitung, dari Bandung, Kuningan, Kediri, Malang. Itu cerita yang bisa gue bagikan, itu cerita yang bisa gue dokumentasikan. Ada sedih, ada senengnya, ya walaupun lebih banyak senengnya, lebih banyak happy-nya. Gue sangat happy bisa ngejalanin tour ini. Segitu aja cerita dari perjalanan tour pertama gue dari rangkaian Mesti Ngapain nih di 5 kota. Dadah.